Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal adwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin para al-mukarramun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari yang cerah, sejuk dan berberkah ini, di malam ke-25 dari bulan suci penuh kemuliaan, seyogianya lah kita untuk terus-menerus dan tidak henti-hentinya menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Khaliq Rabbul Jalil atas berbagai nikmat dan karunia yang juga tidak pernah henti-hentinya dicurahkan dan limpahkan kita semua. Tentu dengan harapan dengan berbagai nikmat dan karunia itu dapat kita manfaatkan dengan seoptimal dan seefisien mungkin sebagai wujud konkret dan sebagai manifestasi dari upaya kita dalam menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut dan wajib bersyukur atas berbagai macam nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ma bikum min ni'mati fa minallah. Apa saja yang kamu rasakan pemberian Allah, semua adalah kenikmatan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin mencoba menghitung banyaknya nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepadamu, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya menggunakan alat yang super canggih kata orang sekarang. Karena itu bahwa kita yang beberapa hari kemarin diguyur hujan sehingga terjadi beberapa genangan di beberapa titik di kota Makassar, bahkan beberapa bahagian yang mengalami kebanjiran, kita harus memaknai bahwa di balik curahan hujan yang turun, di sana juga Allah membarengi dengan curahan rahmat, berkah, hidayah dan taufik. Dan tentu juga di balik dari genangan-genangan air, dan bukan mungkin banjir akan menjadi pencuci dosa, menjadi bahagian dari langkah untuk menganulir, menjernihkan dan putihkan segala kesalahan, pelanggaran dan kemaksiatan serta perilaku-perilaku yang keliru yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja demikian pula yang tidak disengaja. Karena itu sikap arif, sikap matang yang harus ditunjukkan oleh setiap pribadi muslim dalam menyikapi semua keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berhusnuzan bahwa Allah ingin memberikan yang terbaik. Semua keputusan Allah adalah yang terbaik, yang sempurna. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar maka lahumul khiyara subhanallah ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu lah yang memutuskan, memilihkan buat kamu segala sesuatu yang ada di dunia ini, menciptakan untuk kamu segala sesuatu, maka maha suci Allah dari apa yang mereka persyarikatkan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Allah bermaksud ingin meringankan beban, tanggung jawab dan kesulitan yang kalian hadapi dengan berbagai macam ketentuan dan keputusan-keputusan yang diberikan kepada kamu, karena manusia adalah makhluk yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Karena itu jangan salah, jangan keliru, dan jangan salah mengambil satu konklusi di dalam menyikapi setiap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin memang kadang-kala dalam kalkulasi kita, dalam perhitungan kita, dalam ukuran kita sesuatu yang tidak menguntungkan, tidak mengenakan, bahwa banjir mungkin, hujan yang deras mungkin menghalangi banyak aktivitas kita dan menjadi penyebab banyak urusan-urusan kita yang kelihatannya tersendat ataupun gagal, tapi kita yakinkan bahwa ada hikmah, ada makna yang Allah sediakan untuk kita, dan kita harus selalu berpikir asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang sesuatu yang kalian benci, yang kalian hindari, yang kalian takutkan, yang kalian tidak ingin merasakannya, justru itu baik buat kalian. Dan terkadang sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan, yang kalian harapkan, yang kalian gandrungi, justru itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah yang lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Karena itu meskipun semua orang berupaya untuk menghalang-halangi datangnya hujan, meskipun semua orang menghalang-halangi untuk menghindarkan kita dari berbagai macam tantangan, persoalan dan kesulitan, tetap saja terjadi, karena begitulah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wan nas yudabbir wallahu yuqaddir. Manusia hanya bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Iyam saskallahu bidurin fala
kashifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda bi fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wallahu ghafurur rahim. Kalau Allah ingin mendatangkan keberuntungan, kemudahan, kemanfaatan, kebahagiaan, maka tidak ada orang yang dapat menghalanginya. Dan kalau Allah ingin mendatangkan kesulitan, tantangan, dan berbagai macam ujian kepada kita, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai apa yang dia janjikan, maka hendaklah kalian senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu yakin bahwa di balik ujian, di balik cobaan, di sana ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Inna 'idzamal bala wa 'idzamil jaza wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ingin memberikan karunia, ingin memberikan reward, penghargaan, ingin memberikan komplimen, apresiasi kepada hambanya, terlebih dahulu datangkan ujian, cobaan, tantangan. Dan Allah apabila mencintai satu masyarakat, satu komunitas umat, satu orang tertentu, satu keluarga, pasti akan diberikan ujian dan cobaan terlebih dahulu. Siapa yang menerimanya dengan penuh ketabahan, itulah yang akan mendapatkan janji Allah. Siapa yang tidak mampu menerimanya, maka murka Allah sangat pedih. Karena itu Allah menyatakan dalam sebuah hadits qudsi, "Malam yusbir ala bala'i, walam yarda bi qada'i, walam yashkur ala ni'ma'i, falyakhruj min tahta sama'i wa bahasraban siwaya." Siapa orang yang tidak mampu menerima keputusan takdirku, tidak mampu bersabar atas ujian-ujian yang kuberikan kepadanya, dan tidak mampu bersyukur atas nikmat yang ku karuniakan kepadanya, maka hendaklah mereka keluar dari kolong langitku dan mencari Tuhan pelindung selain diriku. Begitulah kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sengaja menyiapkan untuk kita tantangan, rintangan, ujian dan cobaan. Hidup ini adalah perjuangan, maka mustahil perjuangan tanpa pengorbanan. Karena itu dikatakan, "Walanabluwannakum hatta nalamul mujahidin minkum was-sabirin." Sungguh kami akan menguji semua kamu, semua manusia, sampai kami mengetahui sejauh mana tingkat jihad dan tingkat kesabaran kalian. Surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan simbol kesuksesan akhirat, itu dikatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin." Apakah kalian akan menyangka akan masuk surga begitu saja sebelum Allah tahu sejauh mana tingkat kesabaran dan tingkat perjuangan kalian? Saya ketika beberapa waktu yang lalu belajar di tanah Mesir, seorang Syekh Al-Azhar bernama Ahmad Daud mengatakan bahwa makna al-jannah, surga yang dimaksud pada ayat ini tidak selalu berarti di akhirat saja. Jannah, surga yang dimaksud di sini juga merupakan simbol keberhasilan, simbol kesuksesan, simbol kebahagiaan, termasuk di dunia. Bahwa orang yang ingin sukses dan jaya, berhasil di dunia, harus melalui tangga-tangga perjuangan, ketabahan, dan berbagai macam hal yang membutuhkan pengorbanan. Karena itu, omong kosong, pandangan yang berkeliru kalau ada yang mengatakan ingin mencapai kesuksesan, tapi tidak mau berjuang dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Harus dengan perjuangan, harus dengan kesungguhan. Bulan Ramadan yang kita rasakan, yang kita jalani saat sekarang ini, di mana kita berada pada Ashrul Awakhir, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Bahwa tidur harus dikorbankan untuk menunggu datangnya Lailatul Qadri. Bahwa lapar harus dikorbankan untuk mendapatkan berkah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dahaga kadang-kala harus kita pertahankan untuk menemukan kedekatan dengan pencipta dan melahirkan semangat altruisme dan sifat-sifat positif lainnya yang sering dikatakan dengan intangible asset, aset kekayaan batin, selain daripada kekayaan fisik, harta benda, rumah tempat tinggal, kendaraan, pabrik, proyek, deposito, dan sebagainya. Ada yang dikenal dengan intangible asset. Itu adalah tangible asset, dan intangible asset adalah aset yang ada dalam diri kita, berupa sifat-sifat rohani yang memperkaya jiwa kita, kesabaran, kesyukuran, qanaah, altruisme, semangat kebersamaan, soliditas dan solidaritas, membangkitkan semangat rahim, rasa kasih sayang, peduli dengan orang lain, menciptakan suasana kebatinan untuk selalu memberi, membantu dan meringankan masalah-masalah orang lain. Itulah yang harus kita pupuk melalui Ramadan. Karena itu Lailatul Qadri yang menurut pandangan beberapa orang ahli, beberapa ulama, bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadri terjadi pada malam hari ini dengan beberapa tanda-tanda, dan memang salah satu ciri daripada Lailatul Qadri adalah suasananya damai, tenang, sejuk, tidak ada kebisingan, tidak ada suasana-suasana ketegangan, hati selalu menjadi tenang, dan nampaknya malam ini kelihatan dan malam ganjil. Tetapi sesungguhnya malam Lailatul Qadri bukan hanya malam itu saja yang mampu memberikan keteduhan dan kesejukan kepada kita, tapi
malam itu menjadi tanda dan permula untuk kita menemukan kedamaian, ketentraman dalam hidup kita pada perjalanan 11 bulan, bahkan menjadi karakter dalam kepribadian kita untuk selalu memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi keselamatan dan ketenangan tidak hanya kita rasakan, tapi kita juga bisa memberikan ketenangan dan kedamaian di tengah umat. Itulah makna Lailatul Qadri. Jadi orang yang bertajalli, orang yang merasakan Lailatul Qadri dalam hidupnya, ada sebuah semangat yang namanya resonansi, sebuah gayung bersambut, sebuah irama yang beriringan, sebuah suasana kebatinan antara sifat nasut, sifat manusia dan sifat lahut ketuhanan itu menyatu, sehingga kita menemukan ada kedamaian, ketentraman. Meskipun secara lahiriah kita mungkin tidak memiliki limpahan harta atau berbagai macam hal-hal yang bersifat physically, tetapi kita ada suasana damai, suasana tenang, suasana bahagia, dan selalu ingin memberikan suasana ketentraman dan keselamatan kepada orang lain. Itulah makna salamun hiya hatta matla'il fajr, membawa keselamatan sampai di penghujung fajar. Sebagian ulama mengatakan penghujung fajar artinya penghujung Ramadan. Ada yang mengatakan penghujung tahun, karena dalam setahun itu akan ditentukan nasib seseorang. Bahkan sebagian ulama mengatakan di penghujung hayat, bahwa orang yang merasakan dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah Lailatul Qadri akan menemukan ketenangan dalam hidupnya sepanjang hidupnya. Maka di sini kita ukur, mampukah dan sanggupkah kita merasakan ketenangan, kedamaian itu? Bisakah dan mampukah kita memberikan keselamatan, kedamaian dan ketentraman itu kepada orang lain? Karena itu dikatakan oleh Rasulullah ketika baru saja memasuki kota Madinah, mengumpulkan seluruh umat muslim, beliau mengatakan, kalau engkau ingin selamat, kalau engkau ingin sukses, kalau engkau ingin berhasil, bahagia dan mencapai kejayaan yang gilang-gilang, lakukan 4 hal. Apa itu? Afsus salam, sebarkan keselamatan, sebarkan kedamaian, sebarkan kesejukan, ketentraman. Jangan menciptakan keonaran, jangan menciptakan kegaduhan, jangan menciptakan permusuhan dan kebencian. Apalagi di dalam masjid. Masjid harus menjadi tempat untuk mempersatukan kita, menyejukkan dan mendamaikan kita. Kalau di luar sana kita tidak tenang, kalau di luar sana kita menemukan kegelisahan, temukan kedamaian dan ketentraman di dalam masjid. Jangan justru sebaliknya, di rumah tenang, di rumah damai, begitu masuk masjid terjadi ketegangan, terjadi keributan, berusaha menunjukkan superioritas dirinya, menunjukkan siapa dan ego dirinya, berusaha mencari kelemahan, kekurangan orang lain, mengorek-ngorek, membentur-benturkan perbedaan, khilafiyah dan seterusnya. Ini adalah cara yang keliru. Bagaimana masjid itu menjadi pemersatu bagi kita dan menguatkan ukhuwah Islamnya kita dan menyambung tali silaturahim. Karena itu makna yang kedua daripada untuk menemukan ketenangan, kata Rasulullah, afsus salam adalah wasilul arham, bangun semangat persaudaraan ukhuwah Islamiyah, bersilaturahim yang putus, bangkitkan kembali. Silman qata'at, lakukan silaturahmi kepada mereka-mereka yang memutuskan, dan ini 3 di antara tanda yang akan mendapatkan surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah wa'at'imut ta'am, biasakan memberi makan kepada orang lain. Memberikan makan bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang melarat, bukan hanya orang susah, tapi berbagi kepada orang lain pun yang mengalami keberuntungan dan kesuksesan. Karena itu saling memberi hadiah salah satu cara untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah. Alaikum bil hadiah, kata Rasulullah. Kalau kamu ingin bersatu dan saling cinta kasih antara satu dengan yang lainnya, biasakan memberi hadiah. Hadiah tidak selalu berarti mahal, tapi dari hati yang tulus kita selalu memberi. Itu menyebabkan simbol upaya kita untuk mewujudkan persaudaraan. Dan yang keempat, waqumu bil lail wan nasu niyam, bangkit di waktu malam hari, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pada malam hari ini dan pada malam-malam berikutnya insyaallah. Bangkit di sana berdoa dengan penuh kekhusyuan. Kata Allah, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan menemukan keselamatan dengan penuh kemuliaan. Engkau akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. Karena itu doa yang sering kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam hayyina bis salam wa likhilhal jannata darus salam, dan seterusnya. Itu adalah munajat yang kita inginkan agar damai, ketentraman, keselamatan itu dapat kita wujudkan. Dan tentu dalam interaksi sosial kita akan menemukan banyak benturan, banyak kendala, bahkan mungkin ada orang yang berniat buruk dengan kita. Ajaran Rasulullah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang di antara orang-orang yang dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah hidupnya, ialah orang yang apabila berjumpa dengan orang-orang jahat, dia selalu membalas kejahatan itu dengan keselamatan.
dengan ucapan yang selamat, dengan tindakan keselamatan. Inilah yang dimaksud resonansi keterpautan jiwa. Semangat daripada Lailatul Qadar juga akan mampu memberikan efek, memberikan impact dan empowering namanya, memberikan dampak dalam kehidupan kita dan mampu memberdayakan potensi-potensi yang kita miliki, berupa selain tadi resonansi adalah restorasi. Kita mampu menciptakan suasana yang betul-betul bersih, damai, dan terhindar dari berbagai macam penyimpangan. Kita bisa mendesain dan menata ulang kehidupan kita yang tadinya mungkin bobrok, yang tadinya mungkin penuh dengan pelanggaran, kepada upaya untuk menjernihkan diri, untuk menemukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu 3 kali Rasulullah mengatakan, ragima ampun, thumma ragima ampun, thumma ragima ampun, alladzi adraka Ramadan fala yaghfirullahu laka. Sungguh celaka dan sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan restorasi. Setelah restorasi ada langkah berikutnya, yakni resolusi, bahwa Lailatul Qadar harus menginspirasi kita untuk membuat rancangan tentang hidup kita ke depan. Bagaimana kita menata, mempersiapkan langkah-langkah amal, langkah-langkah kebajikan dan upaya-upaya untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kebaikan tetapi juga merencanakan. Karena itu pada ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengklaim dirinya beriman, ittaqullah, takut dan bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin, hendaklah setiap orang mempersiapkan hari esok, mempersiapkan apa yang akan dia lakukan pada hari-hari berikutnya. Untuk apa? Untuk kita menemukan sebuah perubahan mental, menemukan sebuah perubahan perilaku, dan itu yang dimaksud dengan revolusi mental. Resolusi mengantarkan revolusi dari kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang kepada upaya untuk mentauhidkan Allah dan menerapkan nilai-nilai syariah. Maka dari sanalah Allah akan memberikan kita yang namanya rekognisi. Apa itu rekognisi? Penghargaan, pengakuan, komplimen, apresiasi dan reward berupa manusia yang muttaqin. Jadi orang yang merasakan dan menemukan Lailatul Qadri adalah orang yang mampu mencapai derajat muttaqin. Derajat muttaqin itu tidak semudah membayangkan begitu saja. Orang yang muttaqin, orang yang merasakan dan tertajalli yang namanya Lailatul Qadri adalah kalban khasyian, hatinya selalu takut, hatinya selalu khusyuk, hatinya selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Qur'annya. Tadi dibacakan oleh imam kita tadi, ya, pada rakaat yang kedua. Apa yang pertama tadi? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitu khasyian min khasyatillah. Wa tilkal amsalul ladulha linnasi la'allakum tatafakkarun. Jadi semangat ketakutan, semangat kekhusyuan, semangat kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri orang yang menemukan malam Lailatul Qadri. Termasuk lisanan dzakiran, orang yang selalu lisannya selalu mengucapkan kalimat zikir, kalimat thayyibah, kalimat yang terpuji, tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat kotor, tapi kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang mengucapkan, membaca ayatul kursi, yang membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Yang kalau kita lakukan ini di malam Lailatul Qadri, Allah akan melipat gandakan sampai 300.000 kali lipat. Bisa dibuka tafsir-tafsir dan hadis-hadis tentang hal itu. Bahkan dipandang telah berhasil memerdekakan, sama nilainya dengan memerdekakan ratusan, bahkan riwayat yang lain mengatakan sampai ribuan budak ketika mereka membaca ayat-ayat dan kalimat-kalimat thayyibah yang saya sebutkan tadi. Subhanallah wa bihamdi la haula wala quwata illa billah, yang bobotnya berbeda dengan hari-hari lain di luar daripada bulan Ramadan, apalagi di luar dari malam Lailatul Qadri. Nampaknya menurut prediksi saya dan prediksi beberapa pakar-pakar ulama, ya, mengatakan bahwa malam ini ada tanda kuat akan turunnya Lailatul Qadri. Mari kita sambut datanya Lailatul Qadri itu, di mana akan memberikan kepada kita suasana kebatinan imanan shadikan, keimanan yang benar-benar mantap, yakinan daiman, keyakinan yang terus berevolusi dan istimrariyah, berlangsung secara sustainable. Dan tentu kita harapkan bahwa bisa menghadirkan abdan syakiran, hamba yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup. Satu nikmat yang terbesar, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh umat muslim oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia selalu merasa cukup, merasa qanaah, selalu merasa tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain, tidak perlu terlalu membayangkan dan merencanakan sesuatu yang luar biasa, tapi dia selalu merasa cukup. Sebaliknya,
orang yang mendapatkan musibah yang terbesar dalam hidupnya adalah orang yang selalu gelisah, selalu merasa kurang, sehingga selalu mengejar dunia, dan pada akhirnya dia diperbudak oleh dunia. Karena itulah sesungguhnya semangat Lailatul Qadri harus bertajalli dalam hidup kita, harus menginspirasi dan harus bersemayam dalam hidup kita, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi pada perjalanan kita di luar Ramadan pada 11 bulan ke depan, dan menjadi bahagian dari apa yang kita cita-citakan. Sahabat-sahabat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menemukan ketenangan hidupnya, bukan karena mereka memiliki banyak limpahan harta, bukan karena memiliki berbagai macam fasilitas dunia, bahkan kadangkala fasilitas dunia yang mereka miliki mereka salurkan dan membantu orang lain, mereka menemukan ketenangan. Bagaimana seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat Rasulullah yang terkenal kaya raya, dia habiskan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, dan ditanya, mengapa engkau habiskan hartamu begitu rupa? Dia menjawab, saya menemukan kebahagiaan dan ketenangan saat saya berbagi dengan orang lain. Bagaimana kemudian Abu Talha yang ketika kedatangan tamu umat muslim dan tidak ada yang sanggup memberikan perhatian, tidak ada yang bisa melayani karena keterbatasan ekonomi, Abu Talha juga yang terbatas dengan ekonominya, lalu kemudian memasak batu karena tidak ada persiapan, dia masak batu, dia matikan lampu agar anaknya tidur dan dia juga berpura-pura makan, dan pada akhirnya tamunya makan dengan lahap, menyebabkan turunnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ada orang yang rela mengorbankan dirinya dan bersandiwara untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan itulah kebahagiaan yang dia rasakan. Karena itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi juga menjadi penyebab turunnya ayat wa minan nasi may yastaru bitigaa rahmatin minillah. Di antara agama ada orang yang betul-betul memperjuangkan keyakinannya dan berkorban untuk jalan Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang, ada sahabat, ada tabi'in yang kakinya buntung, yang tangannya buntung, tidak bisa melihat dengan sempurna karena tunanetra, pendengarannya pun tidak kuat. Dia tetap berzikir, bermunajat dan mengatakan, alhamdulillahilladzi afani mimman khalaq wa razaqani wa faddalni ala katsirin mimman khalaqna tafsila. Maha suci Allah yang telah memberikan aku banyak kurnia, yang memberikan saya sebagai manusia pilihan yang tidak banyak orang merasakan kebahagiaan itu. Ditanya oleh sahabat, mengapa engkau mengucapkan kalimat itu? Kakimu buntung, tanganmu buntung, penglihatanmu tidak ada, bahkan pendengaranmu tidak kuat. Apa yang dia jawab? Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan saat berzikir. Saya diberikan oleh Allah kenikmatan dan kebahagiaan. Saya sabar munajat. Saya menemukan kesempurnaan hidup dan saya merasakan ada suasana kebatinan yang membuat saya bahagia sepanjang hidup saya. Itulah yang selalu harus kita kejar. Dan sahabat-sahabat Nabi dalam berbagai macam segmen-segmen kehidupan melakukan berbagai macam hal. Bagaimana Ali bin Abi Thalib yang rela mengorbankan nyawanya, jiwanya, yang siap menggantikan Rasulullah saat konspirasi orang-orang kafir musyrikin yang ingin membantai Rasulullah, tapi kemudian dia berbaring di tempat tidur Rasulullah, dan pada akhirnya pun kemudian diselamatkan, tapi dia menemukan kebahagiaan dengan melakukan itu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang disengat oleh ular di dalam gua saat bersama Rasulullah hijrah ke Yasrib, lalu kemudian meneteskan air mata karena kesakitan, lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dia jawab, saya disengat oleh ular. Mengapa engkau tidak memberitahu saya? Beliau menjawab, saya menemukan kebahagiaan, ketenangan saat Rasulullah berbaring, berbantalkan dengan paha saya, dan itulah kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Demikian pula Khadijah yang menghabiskan hartanya untuk perjuangan. Ditanya kenapa dia habiskan untuk perjuangan, dia katakan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang saya kejar. Dan pada akhirnya tentu kita ingin bahwa semangat Lailatul Qadri itu mampu membentuk kepribadian kita untuk tidak hanya berpikir secara individualistis, tidak hanya berpikir egois dan a priori, tapi bagaimana kita memikirkan orang lain dan merasakan kebahagiaan saat membantu orang lain. Ciri penghuni surga dikatakan orang yang selalu bahagia saat dia melihat orang lain bahagia. Tetapi orang dan ciri dari penghuni neraka adalah orang yang selalu gelisah, tidak tenang manakala melihat orang lain bahagia. Dirinya selalu gelisah, terganggu, dan muncullah sifat hasad ketika ada orang maju, ada orang sukses, ada orang berhasil. Dia terganggu. Padahal mestinya itu menjadi motivasi untuk juga dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi mari kita manfaatkan hari-hari di bulan suci Ramadan, di penghujung dari Ramadan kita, terlebih lagi di malam 25 Ramadan yang disinyalir kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadri. Mari kita manfaatkan, bila perlu jangan kita tertidur, jangan kita lengah, kita tunggu dan kita yakinkan bahwa malam ini adalah malam penuh berkah. Kita minta apa yang kita mau minta, kita berdoa apa yang kita mau doakan. Kalau kita punya masalah, kita punya problem, doa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rencana, punya harapan, punya ekspektasi, niatkan
Allah akan wujudkan sepanjang itu baik untuk kita. Dan kalau ada orang-orang di sekitar kita yang punya masalah, kita bertenggang rasa, mari kita doakan agar Allah mengeluarkan, dan mari kita meminta bimbingan petunjuk inayah Allah Subhanahu wa taala agar ukhuwah Islamiyah kita, hubungan silaturahim kita, kedekatan kita, semangat persaudaraan kita selalu dijaga agar menemukan kebahagiaan dan ketentraman. Karena sesungguhnya dikatakan dalam sebuah riwayat, tallah, demi Allah, laukila li ahli kubur, sekiranya ahli kubur itu ditanya, tamannau, bercita-citalah kamu, berharaplah kamu, apa yang kau inginkan, la tamanna ayyakuna yauman fi Ramadan, pasti cita-cita yang pertama yang mereka minta adalah diberi waktu walaupun 1 hari di bulan Ramadan. Begitu pentingnya dan begitu besarnya nilai di bulan Ramadan. Karena itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menghidupkan suasana masjid, suasana rumah, baca ayatul kursi, baca ayat Al-Quran, baca surah-surah yang ma'thur, dan bahkan mungkin membaca surah-surah yang lain yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bila perlu meneteskan air mata sebagai penghapus dosa. Karena istighfar itu sesungguhnya bukan hanya berfungsi untuk menggugurkan dosa, tapi juga menambah pahala, bahkan sekaligus untuk memudahkan berbagai macam urusan dan masalah yang kita hadapi. Ada 3 doa yang diajarkan oleh Nabi-Nabi Allah yang sangat mustajab, yang sangat tepat sekali untuk kita baca di penghujung dari Ramadan, terutama di hari-hari dari Ramadan, terlebih lagi pada malam Lailatul Qadri. Apa itu? Doa istighfarnya Nabi Adam. Apa itu? Rabbana dalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Semua kita mungkin menghafalnya. Doanya Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan. Ini merupakan simbol dari ketegangan dan suasana kesulitan yang kita hadapi. Doanya adalah la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Diaca berulang-ulang. Insyaallah Allah akan mengeluarkan kita dari berbagai kesulitan. Dan juga doanya Nabi Ibrahim yang diajarkan kepada kita, Rabbana aghfir lana wali walidaina walil mu'minin hatta yauma yakumul hisab. Dibaca Rabbi ghfirli wali walidayya, kalau untuk kita Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ya Allah, berilah ampun kepada saya, kepada orang tua saya, kepada keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya, dan umat muslim secara keseluruhan sampai yaumul hisab. Doa ini sangat tepat untuk kita baca dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Ramadan kita ini benar-benar bermakna, dan kita akan menemukan Lailatul Qadri, malam yang akan membentuk kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Selamat menyambut datangnya Lailatul Qadri, selamat menemukan kebahagiaan, ketentraman, dan selamat kita keluar dari berbagai macam kesulitan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesulitan dan kebahagiaan adalah pilihan bagi kita, kesungguhan dan ikhtiar yang perlu kita lakukan. Dan saya lihat dengan semangat wajah-wajah yang hadir di sini adalah wajah-wajah yang penuh dengan optimisme. Mudah-mudahan wajah itu berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan, dan tentu kita berharap bahwa hidup kita ini akan memberikan makna sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang insan kamil, yang akan mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang fitrah pada penghujung dari Ramadan, yang akan mampu mengantarkan kita menjadi manusia yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Demikian apa yang sempat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.